Latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi. Ini menarik kalimat ini. Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pecinta saja. Ini sebenarnya ingin bilang, orang itu kalau memang benar mencintai, dia tidak akan peduli dianggap tercela, dianggap gila, dianggap linglung. Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah, ya cinta kepada Allah. Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut kamu itu mbok yang waras. Kita kan orang normal itu tidak senang begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngayal juga tidak masalah, tidak apa-apa. Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya, patah hati. Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya, karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Jadi biarlah sang pecinta saja. Biarlah yang mencintai saja. Baik, masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi, ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali, Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan, bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan, karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya.
Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis, dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, loh ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat, kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat, hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka, menarilah saat kamu merobek perban, menarilah di tengah pentempuran, menarilah dalam darah, menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi, yo berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana, pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya dan seterusnya.